Sudah saya rekam. Selamat sore saudara-saudara. Sekarang sudah 18 orang bergabung. Materinya sudah ada dalam kelas Microsoft Teams. Kali ini saya melanjutkan materi BUMN. Ya, melanjutkan materi BUMN. Yang mana pada hari ini ada 2 materi. Mengapa 2 materi ini saya gabungkan jadi satu? Ini karena pada dasarnya kedua-duanya mendekati atau hampir sama, ya, mendekati atau hampir sama. Jadi yang pertama adalah tentang Perum atau perusahaan umum, dan yang kedua adalah tentang BLU, Badan Layanan Umum, ya, Badan Layanan Umum atau BLU. Nah, sekarang kita materi yang pertama lebih dahulu. Yang namanya perusahaan umum adalah perusahaan milik negara yang statusnya adalah juga badan hukum. Jadi status perusahaan milik negara yang namanya Perum itu adalah badan hukum. Hanya saja pendirian Perum tidak berdasarkan akte pendirian, tidak berdasarkan akte pendirian oleh notaris, tetapi berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah membentuk yang namanya perusahaan umum. Atau dengan bahasa lain, perusahaan umum itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Dan oleh peraturan pemerintah ditegaskan perusahaan umum adalah badan hukum. Yang artinya apa? Ada pemisahan kekayaan antara kekayaan negara dengan kekayaan Perum tersebut. Atau dengan istilah adanya KND, kekayaan negara yang dipisahkan. Dasar hukumnya adalah, pertama adalah Undang-Undang BUMN. Kemudian yang kedua adalah PP nomor 41 tahun 2003 tentang pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN, yaitu PT Persero, kemudian ada namanya Perum, dan perusahaan jawatan. Kemudian ditegaskan oleh peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1998. Jadi hingga hari ini adanya peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1998 tentang perusahaan umum hingga sekarang masih berlaku. Walaupun kalau dilihat sebenarnya umurnya PP tentang Perum itu lebih tua dibandingkan undang-undang tentang BUMN. Tapi nggak masalah. Karena apa? Undang-undang BUMN itu intinya adalah ngatur bentuk-bentuk badan hukum yang dimiliki pemerintah dan adanya pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN. Sedangkan yang PP 13 nomor 1998 tentang pembentukan perusahaan umum. Ya. Kemudian apa Perum? Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Tidak ada sahamnya dalam Perum. Tujuannya apa? Untuk memanfaatkan bagi kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan atau mencari keuntungan.
Walaupun kata-kata mencari keuntungan tidak ada, tapi tersirat bahwa cara pengelolaan tadi itu harus dengan cara prinsip pengelolaan perusahaan. Walaupun tidak ada kata-kata menjalankan perusahaan yang berupa cari keuntungan, tetapi ada prinsip bahwa mengelola Perum itu di satu sisi melayani masyarakat, tetapi juga harus dikelola berdasarkan pengelolaan perusahaan. Intinya apa? Cari keuntungan. Cara pendiriannya diusulkan oleh menteri kepada presiden. Menteri siapa? Menteri ini adalah dari Menteri BUMN. Ingat bahwa Perum itu kewenangannya sudah didelegasikan Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN. Kemudian hal lain bagaimana? Namanya menteri ini bisa menteri teknis. Misalnya apa? Misalnya ada namanya pengangkutan penumpang di daerah pelosok, di daerah perbatasan itu kurang menguntungkan. Swasta nggak mau. Tapi di sisi lain itu perlu dilayani. Maka misalnya dibikinlah namanya Perum Damri, perusahaan umum jawatan, dia itu jawatan ya, jawatan pengangkutan masyarakat Indonesia, Damri. Yang mengusulkan siapa? Kalau mendirikan baru itu harus menteri teknis. Siapa menteri teknis? Menteri yang membutuhkan, ingin pelayanan pada masyarakat. Nah, usul punya ide, kemudian dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. Kalau sudah jadi, maka pendirian Perum itu berdasarkan peraturan pemerintah dan statusnya adalah badan hukum. Sejak kapan? Sejak diundangkannya peraturan pemerintah tersebut. Kemudian organnya bagaimana? Organnya ada 3, yaitu menteri, direksi, dan dewan pengawas. Menteri adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Menteri siapa? Harusnya Menteri Keuangan. Karena apa? Milik negara. Tapi oleh Menteri Keuangan sudah didelegasikan kepada Menteri BUMN dengan adanya undang-undang BUMN dan adanya namanya peraturan pemerintah tentang nomor 41 tahun 2003 tentang pelimpahan kewenangan. Jadi dasarnya adalah sudah ada PP 41 tahun 2003, maka mestinya menterinya adalah nanti yang bertanggung jawab, yang ngurusi adalah Menteri BUMN. Sehingga kedudukan Menteri BUMN ibaratnya kalau di dalam PT itu adalah RUPS. Artinya apa? Menteri BUMN itu sebagai kekuasaan tertinggi di dalam Perum. Apa kewenangannya? Mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas, menerima pertanggungjawaban, menerima setoran. Setoran apa? Setoran kalau laba yang ada. Sedangkan yang namanya modalnya Perum itu tidak terbagi atas saham-saham. Artinya apa? Utuh seluruhnya milik negara. Direksi adalah pihak yang mengelola jalannya Perum. Dewan pengawas ini setara dengan namanya komisaris, adalah mengawasi, memberi nasihat, memberi masukan, memberi arahan kepada direksi. Tapi ingat, namanya jadi direksi Perum itu tidak mudah. Jadi direksi Perum tidak mudah.
Tidak mudahnya apa? Tidak mudahnya karena yang namanya direksi Perum itu kalau mencalonkan atau diambil mau dicalonkan, itu harus membuat yang namanya rencana strategis dan rencana operasional. Jadi kalau Anda mau menjadi calon direksi Perum, harus menjalani tes. Tesnya apa? Fit proper test. Fit and proper test. Uji kemampuan, uji kompetensi, uji kebersihan. Jadi harus dinilai, dikaji. Benar nggak Anda punya kemampuan, punya pengalaman, dan seterusnya. Kemudian harus membuat namanya rencana strategis dan atau Renstra. Ini Renstra berlaku untuk masa kerja 5 tahun. Dan Renov, rencana operasional, itu diberlakukan tiap tahun. Yang artinya Renstra itu berlaku untuk 5 tahun, rencana kerja 5 tahun, di breakdown, dipecah-pecah, kerja per tahun-tahunnya bagaimana. Itu mengenai yang namanya kewenangan direksi. Tapi ingat, direksi tadi itu sebenarnya yang rencana operasional ini didasarkan pada rencana strategis. Sehingga apa? Kalau ternyata selama jabat sebagai direksi, itu berbelok dari arah Renstra, berbelok dari Renov, maka pertama kali yang menegur adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas inilah yang paling pertama mengawasi, mengingatkan bahwa kinerja Anda harus sesuai dengan namanya Renstra, sesuai dengan namanya Renov, dan seterusnya. Jadi ibaratnya direksi Perum ini mirip atau sama dengan direksi pada PT. Karena apa? Tugasnya mengelola, menjalankan perusahaan, dan ingat, harus juga menyelenggarakan pembukuan, wajib memelihara dokumen-dokumen rapat, sehingga nanti saat akhir masa jabatan, ketahuan kinerjanya seperti apa. Rapat apa saja? Rapat dengan pihak siapapun, rapat dengan Dewan Pengawas, rapat dengan partner usaha, atau diundang oleh pejabat pemerintah yang lain, harus dilaporkan semuanya itu. Nanti untuk pertanggungjawaban di akhir tahun. Kemudian hati-hati, yang namanya direksi Perum itu, kalau pilot, hati-hati kalau pilot. Intinya apa? Intinya, kalau Perum itu pilot, maka negara pertanggungjawabannya tidak ada. Artinya apa? Pertanggungjawaban Perum itu terbatas. Apa terbatas? Ditegaskan, Perum adalah badan hukum. Sehingga apa? Sehingga kalau tidak terbatas, ini bahaya. Bahayanya adalah kalau Perum tadi dalam menjalankan usaha punya utang, punya tagihan-tagihan, dan tidak mampu membayar, maka dikhawatirkan pemerintah, dalam hal ini bisa Menteri Keuangan, bisa Presiden, bisa Menteri BUMN, dapat digugat untuk melunasi utang-utang Perum. Oleh karena itu, dalam peraturan pemerintah ditegaskan, Perum adalah badan hukum. Konsekuensinya adalah pertanggungjawabannya terbatas. Sehingga apa? Kalau ada utang-utang ya dilunasi dengan semua modal aset pada Perum.
Tidak bisa pemerintah harus membayar utang Perum, tidak bisa. Kemudian apakah direksi itu aman-aman saja? Belum tentu. Direksi yang salah urus, misalnya ada benturan kepentingan, salah urus, ngurusi bisnisnya orang lain, menguntungkan pihak lain. Ini nanti kalau rugi, maka yang namanya direksi dapat dipaksakan menanggung kerugian Perum, bahkan tanggung jawabnya bersifat tanggung renteng. Namun demikian, direksi-direksi yang mampu membuktikan bahwa dirinya tidak salah, ada bukti-buktinya, ada dokumennya, maka direksi tersebut aman, tidak dipaksakan untuk melunasi utang Perum. Ini yang agak aneh, tapi harus dilaksanakan. Kalau nggak begitu, nanti direksi suka-suka. Sebab apa? Direksi Perum itu juga punya gaji banyak, fasilitasnya banyak. Ini kan kalau ngurusnya suka-suka ya aneh, ya. Kemudian setiap 5 tahun akhir jabatannya, maka sebenarnya harus membuat pertanggungjawaban selama 5 tahun kepada Menteri BUMN. Tentu saja juga sudah dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas. Namun demikian, sebenarnya setiap tahun itu namanya direksi juga wajib membuat laporan-laporan kepada Menteri BUMN. Untuk apa? Ya intinya adalah laporan kegiatan, laporan pembukuan, laporan kinerja. Jadi intinya adalah apakah sesuai dengan Renstra, apakah sesuai dengan Renov, apakah ada keuntungannya, keuntungannya berapa, sehingga ada namanya pembukuannya, pembukuan secara akuntansi, ada laporan akhir tahun, ada laporan laba rugi, sehingga yang namanya laporan ini dibuat oleh semua direksi secara tanggung renteng. Artinya apa? Semua direksi harus tanda tangan pada laporan tahunan Perum. Semua tanda tangan. Tapi kadang-kadang dimungkinkan direksi ada yang tidak mau tanda tangan. Ini mirip-mirip apa? Mirip-mirip hakim isi keputusannya, pendapatnya berbeda dengan putusan majelis. Kok boleh? Boleh. Di dalam putusan pengadilan namanya dissenting opinion. Jadi alasannya mengapa hakim tersebut menolak, tidak sama dengan putusan majelis. Ini juga begitu. Direksi yang tidak setuju dengan laporannya Dewan Direksi boleh untuk tidak tanda tangan, tapi dengan alasan tertentu. Alasannya apa? Mungkin nggak cocok dengan cara kerjanya, atau mungkin pas dia sakit. Kalau sakit kan diganti sebenarnya. Ya intinya nggak mau mengandung risiko. Kemudian namanya direksi Perum mutlak tidak boleh rangkap jabatan. Tapi anehnya di lingkungan BUMN faktanya masih ada beberapa jabatan direksi atau komisaris, masih ada beberapa yang dirangkap oleh pejabat di Kementerian BUMN. Alasannya sementara alasannya. Kemudian apa Dewan Pengawas?
Tugasnya apa? Yang ngawasi dewan direksi. Ngawasi bagaimana? Ngawasi apakah sesuai dengan rencana strategisnya. Apakah sesuai dengan rencana operasionalnya. Terus, dalam keadaan kondisi yang berubah, ada masa kontingensi, maka harus memberi arahan-arahan, pandangan-pandangan, maupun pengawasan kepada dewan direksi. Kemudian, ingat bahwa namanya direksi, namanya komisaris atau pengawas, walaupun dalam peraturan pemerintah disebutkan masa kerjanya 5 tahun, hati-hati. Karena sewaktu-waktu yang namanya Menteri BUMN dapat memberhentikan direksi ataupun dewan pengawas. Ya, itu kewenangan menteri. Dasarnya apa? Peraturan pemerintah. Kemudian antara direksi dan pengawas tadi itu sebenarnya untuk akhir jabatannya tidak boleh berhenti semua serentak, tidak boleh. Atau begini, tidak boleh suatu perum itu suatu masa tertentu atau suatu masa, suatu waktu direksinya baru semua, pengawasnya baru semua. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tujuannya apa? Supaya ada kontinuitas, supaya ada yang berpengalaman dahulunya bagaimana, tahu historisnya bagaimana, tahu kinerja sebelumnya bagaimana. Tapi ingat, kalau untuk pertama kalinya pengangkatan direksi, pengangkatan komisaris, tentu bersamaan sesuai dengan saat diundangkannya peraturan pemerintah. Tapi di luar itu, masa-masa tidak masa pendirian sudah lewat, masa kerja direksi dan komisaris tidak boleh secara bersamaan berhenti berbarengan atau diganti semua berbarengan. Itu tidak boleh. Supaya apa? Ada kontinuitas, ada keberlanjutan dari kebijakan strategi yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Dewan pengawas juga dilarang melakukan jabatan rangkap. Karena apa? Kalau jabatan rangkap dikhawatirkan akan mengganggu kinerja, akan mengganggu fokus pekerjaan seorang pengawas. Saya kembali ke namanya tugas dari Menteri BUMN. Menteri ya, Menteri BUMN. Saya ingatkan lagi, Menteri BUMN memberi persetujuan atas kebijakan pengembangan perum yang diusulkan oleh direksi. Tapi artinya tidak hanya sekedar setuju saja, Menteri BUMN dapat menganalisis, mempelajari, mengkaji, dan dapat merubah agar sesuai dengan visi, misi kementerian, visi, misi undang-undang. Jadi harus mutlak hasil kerja direksi, tidak. Menteri BUMN berhak memberikan masukan-masukan, koreksi-koreksi terhadap Renstra, terhadap Renov. Kemudian pada pasal 3 PP 13 tahun 1998 tentang Perum,
bahwa Menteri Keuangan menyelenggarakan penata usahaan setiap penyertaan modal negara ke dalam Perum. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengembangan usaha Perum dan mendelegasikan kewenangan pembinaan sehari-hari kepada Menteri BUMN. Jadi ditegaskan bahwa kepemilikan Perum itu ada pada negara yang dipegang oleh Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan memberikan kebijakan besar tentang pengembangan Perum. Namun dalam keseharian, operasional keseharian, kewenangan Menteri Keuangan tersebut didelegasikan, dikuasakan, diserahkan kepada Menteri BUMN dalam pelaksanaan dan pembinaan sehari-harinya. Tapi diingatkan tadi, kewenangan Menteri BUMN pun dalam operasionalnya secara teknis, maka akan ada namanya Dewan Pengawas. Ya. Kemudian ada contoh, ada namanya Perum Bulog, perusahaan umum, badan usaha logistik. Intinya apa Perum Bulog itu? Intinya dia sebagai penyangga, pengendali, penjamin, penyedia logistik untuk sembako, khususnya adalah beras, kemudian adalah gula pasir, kemudian adalah tentang kedelai, dan lain-lainnya. Intinya 3 itu. Supaya apa? Supaya ada ketahanan pangan. Supaya kebutuhan masyarakat tercukupi. Yang namanya Perum Bulog itu kalau pada musim panen raya atau musim panen padi harus membeli ke petani. Untuk apa? Masuk gudang, logistik, ditata. Untuk jaga-jaga jika nanti misalnya harga beras naik, ada bencana alam. Dengan cara apa? Melalui operasi pasar. Yang namanya Perum Bulog, Perum, itu oleh undang-undang dimungkinkan untuk dapat mendirikan badan usaha. Contohnya adalah Perum Bulog mendirikan PT Jasa Prima Logistik Bulog. Mengapa? Mengapa yang namanya Perum Bulog mendirikan PT Jasa Prima Logistik Bulog? Ini sebenarnya alasan potensi bisnis. Sebelum punya perusahaan sendiri itu, Perum Bulog kalau ngangkut beras selalu nyewa truk sendiri. Kemudian karena pengalaman Bulog punya gudang di mana-mana, punya kemampuan penataan gudang, kemampuan menata logistik, kemampuan menyimpan dengan baik, maka akhirnya apa? Perum Bulog mendirikan PT Jasa Prima Logistik Bulog. Jadi Perum Bulog tadi itu dengan melalui PT Jasa Prima Logistik mengembangkan usaha. Jual jasa kepada siapa? Kepada siapapun. Jual jasa logistik, jual jasa transportasi, pengangkutan logistik, jual jasa penataan manajemen logistik, sehingga dengan cara demikian anak perusahaannya yang berupa PT Jasa Prima Logistik Bulog ini harus cari keuntungan yang banyak. Keuntungan nanti adalah masuk kepada Perum Bulog. Tapi ingat, namanya direksi Perum Bulog tidak boleh ngambil keuntungan dari PT Jasa Prima Logistik ini. Karena apa? Ini sebagai anak perusahaan yang seutuhnya. Kemudian, kalau mengembangkan Perum,
Jadi perumnya sudah ada, akan dikembangkan. Misalnya loh ya, Perum Bulog ingin mengembangkan potensi pasar dengan cara apa? Ingin mendirikan SPBU di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Ingin meningkatkan pelayanan pada masyarakat agar tidak antri. Maka jika Perum Bulog ingin mendirikan atau mengembangkan usaha dengan mendirikan SPBU, pom bensin, maka yang punya usul tadi siapa? Kan direksi Perum Bulog. Atas usulan direksi Perum Bulog tadi itu membuat kajian-kajian, membuat rencana strategis, rencana operasional, bikin simulasi, bikin analisa kelayakannya seperti apa. Jika memang punya potensi keuntungan, maka dan ini akan bertujuan mendukung bidang usaha Perum yang bersangkutan, maka ini nanti atas usulan direksi Perum Bulog atau Perum, atas persetujuan dari kajian pengawas, maka diusulkan kepada Menteri BUMN. Nah, tadi contohnya, Perum Bulog ingin mendirikan PT Jasa Prima Logistik Bulog, maka direksi Bulog sudah konsultasi dengan namanya pengawas, sudah bikin studi kelayakan, sudah bikin simulasi, sudah dipikirkan dari mana modalnya, sudah dipikirkan gimana keuangannya, dan seterusnya. Kalau namanya pengawas setuju atas rencana direksi Bulog, kemudian diusulkan kepada Menteri BUMN, dan Menteri BUMN memandang itu positif, ya maka itu bisa dikembangkan, dijadikan anak perusahaan, yaitu PT Jasa Prima Logistik Bulog. Itu misalnya. Tapi kalau Anda melihat, apakah pertanggungjawabannya terbatas? Iya, apalagi PT, anak perusahaannya PT, maka tentu saja pertanggungjawabannya terbatas. Itu mengenai Perum, perusahaan umum. Yang Perum sudah selesai, sekarang yang kedua, yang materi BLU, Badan Layanan Umum. Sekarang materi kedua berupa Badan Layanan Umum. Mengapa disampaikan di sini sekarang? Karena ini keberadaannya hampir sama dengan Perum. Keberadaannya ya hampir sama. Nah, sekarang dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Jadi diperhatikan, sejak masa Orde Baru berlalu, secara bertahap mulai ditata mengenai keuangan negara, mulai ditata mengenai perbendaharaan negara. Zaman Orde Baru, secara seketika ditanya berapa kekayaan negara, berapa perbendaharaan negara, berapa asetnya, tidak diketahui. Tapi pada masa itu, pada saat Menterinya Keuangan Ibu Sri Mulyani, sejak awal sudah diatur mengenai Undang-Undang Perbendaharaan Negara untuk memastikan berapa
kekayaan negara kita. Dan saat itu jadilah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Saat presidennya Pak SBY, menterinya adalah Ibu Menteri Sri Mulyani. Dengan cara membentuk mengatur perbendaharaan negara, maka dibentuklah dirjen baru. Jadi di lingkup Menteri Keuangan waktu itu segera dibentuk namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Ya, dengan cara demikian kita lambat laun tertata dengan baik. Problemnya adalah pada masa kerja Bu Sri Mulyani yang 5 tahun, terus tidak berjalan lagi, Bu Sri Mulyani masuk Bank Dunia, akhirnya nggak tertib lagi. Kemudian setelah Bu Sri Mulyani kembali jadi Menteri Keuangan tahun 2014 dengan Presiden Pak Joko Widodo, maka mulai ditata kembali, ditegaskan kembali. Walaupun sebenarnya itu hal yang umum, tapi kali ini kita membahas tentang BLU. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Nah, kemudian isinya apa sih Undang-Undang tentang Keuangan Negara? Jadi kalau Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, intinya bahwa Menteri Keuangan merupakan wakil pemerintah dalam kepemilikan keuangan negara yang dipisahkan atau KND. Jadi kalau ada BUMN, ada perusahaan negara, ada BLU, itu pada intinya, saya ulang ya, pada intinya itu ada namanya KND, yaitu keuangan negara yang dipisahkan, ataupun bukan KND. Kalau KND artinya apa? Itu sebenarnya keuangannya sudah terpisahkan, sudah dipisahkan dari kekayaan negara. Tetapi milik negara juga. Artinya apa? Tidak langsung kepemilikannya terdeteksi dalam APBN. Di APBN, kalau keuangan negara dipisahkan, tidak terdeteksi. Kemudian, kalau yang namanya keuangan negara yang tidak dipisahkan, itu sebenarnya pertanggungjawabannya, pengelolaannya langsung kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Dan ingat, tadi sudah saya beritahukan, namanya perusahaan negara itu ada namanya PT Persero, ada namanya Perum, perusahaan umum, dan ada namanya Perjan atau perusahaan jawatan. Problemnya adalah sekarang ini keberadaan Perjan sudah semakin langka dan tidak kita kenal. Walaupun demikian, dalam Undang-Undang BUMN ditegaskan Perjan perusahaan jawatan itu dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Kan aneh, tapi ya nggak apa-apa. Kemudian kewenangan yang dilimpahkan kepada Menteri BUMN itu intinya itu adalah PT Persero dan Perum. Yang Perjan sebenarnya sudah tidak kita kenal. Saya mencari contoh yang konkret, sudah tidak kenal. Walaupun dulu, paling mudah ya, Perjan itu dulu paling mudah diingat-ingat adalah perusahaan jawatan.
itu adalah perusahaan negara yang dikelola oleh kementerian tertentu. Dulu ada namanya Perjan Kereta Api Indonesia. Perusahaan jawatan Kereta Api Indonesia. Itu dulu perusahaan negara yang dikelola oleh Menteri Perhubungan. Itu contoh saja yang paling mudah kita ingat. Tapi kemudian ada beberapa yang sudah jadi perjan, jadikan perum. Setelah perum, dijadikan PT. Dulu yang namanya Perjan Kereta Api itu miliknya Kementerian Perhubungan. Kemudian diubah menjadi PT, Kereta Api Indonesia. Kepemilikannya langsung kepada Menteri Keuangan. Ada juga dulu ada namanya Perum Pegadaian. Perusahaan umum Pegadaian. Dulu miliknya siapa? Dulu miliknya Menteri Keuangan. Tapi kemudian diubah menjadi PT Pegadaian. Supaya apa? Supaya sebagai PT, dia bergerak lebih lincah, lebih efisien, dan menguntungkan. Kemudian, kewenangan penyertaan modal negara itu sebenarnya sekarang ada namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi, Menteri Keuangan tidak langsung ngurus sendiri, tapi ada jabatan di bawahnya, yaitu Dirjen Kekayaan Negara. Dirjen Kekayaan Negara ini setara dengan Dirjen Pajak, setara dengan Dirjen Bea Cukai. Lalu siapa Dirjen Kekayaan Negara? Dirjen Kekayaan Negara itu masih punya unit kerja lagi. Ada namanya direktur. Direktur apa? Direktur Kekayaan Negara yang dipisahkan. Kemudian, diulang, namanya perusahaan negara itu ada berbentuk PT, ada berbentuk perum, ada berbentuk perjan. Tapi selain itu, Menteri Keuangan juga langsung memegang kendali ada 5 PT, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjanaan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigria Finansial, PT Geodipa Energi, dan PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 5 PT ini perusahaan milik negara yang pengelolaannya langsung di bawah Menteri Keuangan. Tidak dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Tidak didelegasikan kepada Menteri BUMN. Artinya apa? 5 PT ini dipegang langsung oleh Menteri Keuangan. Tujuannya apa? 5 PT ini pada intinya adalah sebagai alat kebijakan oleh Menteri Keuangan. Sebagai pembuat kebijakan fiskal. Contohnya yang pertama, sarana multi infrastruktur. SMI ini tugasnya adalah untuk menggali dana kepada masyarakat dalam rangka pengembangan, pengelolaan, pengkreditan, pembiayaan perumahan. Itu sarana multi infrastruktur. Kemudian ada namanya PT Penjaminan Infrastruktur. Yang multigria, sorry ya. Sorry, keliru.
Yang sarana multi infrastruktur itu perusahaan negara yang tujuannya menggali dana, termasuk menampung dana dari negara untuk memberikan pembiayaan infrastruktur, untuk pembiayaan pembuatan pelabuhan, bendungan, jalan tol, bandara, pelabuhan, jembatan, dan macam-macam. Itu PT Sarana Multi Infrastruktur. Kedua, ada namanya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Jadi gunanya apa? PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini tugasnya adalah menjamin utang-utang. Utangnya siapa? Utang-utangnya PT Sarana Multi Infrastruktur. Jadi PT Sarana Multi Infrastruktur itu perusahaan negara, dimodali negara, tapi Anda silakan cari dana sendiri. Dengan cara apa? Menerbitkan saham, menerbitkan obligasi. Menerbitkan saham obligasi, termasuk utang-utang ke pihak lain, kan perlu aman. Maka tiap kali utang tadi itu, jaminan utangnya yang menjamin adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Supaya apa? Supaya sarana multi infrastruktur itu dalam mencari modal itu lancar. Untuk apa? Pembangunan infrastruktur. Apakah hanya kepada BUMN? Tidak. Perusahaan swasta pun boleh minta pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Jadi nanti kalau Anda ingin belajar tentang lembaga pembiayaan, di lembaga pembiayaan, mata kuliah lembaga pembiayaan, nanti ada namanya pembiayaan infrastruktur. Nomor 3, ada PT Sarana Multigria Finansial. Ini adalah PT yang tugasnya adalah mencari dana, mengembangkan dana. Untuk apa? Untuk mengembangkan perumahan-perumahan rakyat, untuk pembiayaan perumahan. Supaya apa? Orang-orang, masyarakat, kebutuhan rumahnya tercukupi. Dan dari mana? Ya utang, ya kredit. Dari mana uangnya? Uangnya dikelola dulu melalui PT Sarana Multigria Finansial. PT Sarana Multigria Finansial ini menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, termasuk menerbitkan namanya sertifikasi surat berharga. Untuk apa? Cari dana. Nanti yang utang siapa? Dari sarana multigria finansial disalurkan kepada bank-bank. Oleh bank-bank disalurkan kepada siapa? Kepada para developer-developer. Rumah mewah? Tidak. Ini nanti ditujukan kepada rumah-rumah yang sederhana. Tapi kalau Anda mau beli rumah, ya lewat bank. Tapi banknya tadi memberi pinjaman, dari mana dasarnya? Dari pinjaman PT Multigria Finansial. Yang keempat, ada namanya PT Geodipa Energi. Ini bukan karena strategis, tapi karena historis. Jadi PT Geodipa Energi itu adalah perusahaan negara pembangkit tenaga listrik menggunakan tenaga uap. Mengapa Menteri Keuangan mengelola sendiri? Ini historisnya sudah didirikan awal tahun 90-an. Pada masa kita krisis ekonomi awal tahun 90-an. Itu tersebut tidak menyelesaikan karena krisis ekonomi. Tapi karena masalah listrik strategis, pembangkit listrik itu penting, maka Menteri Keuangan
pegang sendiri bahwa Geodipa ini sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan uap dikelola sendiri oleh namanya oleh Menteri Keuangan. Yang kelima, ada PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ini tujuannya adalah memberi dukungan, memberi pinjaman kepada eksportir Indonesia yang ingin mengembangkan ekspornya, khususnya pada perusahaan kecil. Perusahaan kecil ini, perusahaan menengah dan kecil. Tujuannya apa? Supaya perusahaan kecil, perusahaan menengah itu, masuk UMKM, mampu meningkatkan kinerjanya, mampu mengembangkan ekspornya, yang tujuannya adalah menampung banyak tenaga kerja dan mendapatkan devisa. Tapi mohon maaf, sekitar 2-3 tahun yang lalu, PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini, mohon maaf, direksinya ada yang kurang ajar. Terus apa? Kepala cabangnya yang kurang ajar. Yang kepala cabang di Solo. Kepala cabang di Solo ini daerahnya dekat rumah, dekat restoran, dekat rumah sakit Kasih Ibu. Sekitar depannya rumah sakit Kasih Ibu. Nakalnya apa? Itu mestinya untuk mendukung UMKM, meningkatkan ekspor, tapi ternyata diberikan pada perusahaan besar dan macet. Korupsi ini bisa diusut ini. Jadi kepala cabangnya terlibat, ada direksi yang terlibat juga korupsi ini. Ya, ini yang 5 perusahaan negara yang dikelola sendiri oleh Menteri Keuangan. Nah, kemudian ada juga perusahaan negara yang sahamnya itu negara tinggal kecil, tidak dominan. Walaupun kecil, itu tidak akan dihabiskan, tidak akan dijual, tetap dipegang oleh negara. Tujuannya apa? Untuk ikut membuat kebijakan. Contohnya adalah pada Bank Bukopin. Bukopin itu pemerintah punya modal di situ. Kemudian Bank Bukopin kolaps karena ada cerita dengan keluarganya Pak JK. Pak JK itu Yusuf Kala ya. Akhirnya apa? Bank Bukopin kolaps, nggak berkembang. Akhirnya pemerintah dengan kekuatan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham pada PT Bank Bukopin mengundang investor dari Korea supaya bank dari Korea masuk menjadi pemilik Bank Bukopin. Kedua, ada namanya PT Sokvin, ada namanya PT PN1 sama dengan PT PN ke-14, dan ada PT Indosat. Ini perusahaan negara ini. Mengapa PT Indosat negara masih punya saham di situ? Dulu historisnya ada namanya PT Indosat, ada PT Satelindo. Negara punya saham di 2 PT itu. Satelindo ngurusi satelit. Strategis itu. Yang megang Palapan Satelindo dulu. Kedua, Indosat itu sebagai penghubung telepon internasional. Negara punya. Kemudian karena negara punya utang, beban orde baru punya utang banyak, presidennya namanya Bu Megawati, BUMN yang mahal, yang nilainya tinggi waktu itu adalah Indosat. Indosat waktu itu dijual kepada investor Singapura. Tujuannya apa? Untuk bayar utang dari tahun Orde Baru yang menjadi beban bagi negara. Tapi sekarang Indosat saham mayoritas miliknya orang Singapura. Indonesia, negara Indonesia masih punya saham, masih di situ, tapi kecil. Tapi negara dipertahankan
sebagai kartu truf, sebagai alat kebijakan nantinya. Tuh. Nah, sekarang BLU, apa Badan Layanan Umum? Jadi namanya Badan Layanan Umum itu memiliki kedudukan sebagai bagian dari kekayaan negara. Tetapi kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Saya ingatkan, BLU memiliki kedudukan sebagai bagian dari kekayaan negara. Bagian dari kekayaan negara. Sedangkan BUMN adalah milik negara yang kekayaannya dipisahkan. Sehingga apa? Yang namanya aset kekayaan BLU itu tetap dilaporkan sebagai keuangan pemerintah. Masuk pada keuangan pemerintah. Itu khususnya adalah BLU pusat. Sehingga apa? Sehingga yang namanya otonomi pengurusannya bagaimana? BLU itu pengurusannya, pengelolaannya adalah untuk pelayanan umum yang baik. Tetapi di sisi lain, harus dikelola secara efisien, secara produktif. Tidak ada kata-kata mencari keuntungan ya. Saya ulang, pada BLU itu intinya adalah harus menjalankan perusahaan dalam rangka pelayanan pada masyarakat yang berkualitas. Harus dikelola secara efisien dan produktif. Namun demikian harus fleksibel. Jadi artinya apa? Artinya adalah pengelolaan secara efisien itu ya seperti perusahaan. Secara efisien, secara produktif, dan secara fleksibel. Arti fleksibel ini kinerja perilaku direksi BLU itu ibaratnya adalah direktur perusahaan swasta. Tidak sedikit konsultasi, tidak sedikit minta petunjuk, nggak bisa. Harus fleksibel, efisien, dan produktif. Sehingga apa? Pegawainya pun ada dua macam. Karena ada dua sifat tadi itu. Sifat pelayanan dan sifat harus yang fleksibel, harus produktif, harus efisien. Misalnya apa? Misalnya ada rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi atau BLU provinsi. Itu rumah sakit BLU provinsi itu kepemilikannya pada pemerintah daerah provinsi. Pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada gubernur. Pembinaan teknis siapa? Dinas Kesehatan. Siapa direkturnya? Direkturnya itu pengelola rumah sakit untuk pelayanan umum sebaik-baiknya, yang optimal. Harus fleksibel. Artinya fleksibel, tidak perlu sering-sering sedikit-sedikit konsultasi pada gubernur, sedikit-sedikit konsultasi kepada kepala dinas kesehatan. Nggak perlu. Dan pegawainya sebagian adalah pegawai Pemda atau ASN provinsi, aparatur sipil negara provinsi. Sebagian lagi pegawai apa? Pegawai swasta sebenarnya sebagian lagi. Pegawai swasta. Swasta siapa? Pegawai swasta yang dipekerjakan pada rumah sakit itu. Kemudian kalau namanya BUMN ada laba, setelah setahun operasional, BUMN ada laba. Labanya itu menjadi objek pajak penghasilan. Tapi BLU ada laba, labanya tidak dikenakan pajak penghasilan.
dan langsung disetorkan kepada gubernur masuk APBD provinsi. Kalau itu rumah sakit milik provinsi. Kalau rumah sakit milik pusat, ya langsung masuk pada rekeningnya Menteri Keuangan. Jadi pegawainya ada dua macam, ada pegawai negeri atau ASN, dan ada juga pada pegawai di dalam perusahaan itu. Bidang usahanya apa? Bidangnya apa? Bidangnya itu pada intinya paling mudah itu adalah bidang kesehatan, bidang pendidikan, itu paling mudah diingat itu, paling mudah diingat. Karena sekarang ini rumah sakit tadi itu kebanyakan menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Maka sekarang rumah sakit tadi itu kalau beri pelayanan lebih cepat, alatnya banyak bagus-bagus sekarang. Kalau Anda pernah dengar perguruan tinggi yang negeri, ada namanya Badan Hukum Perguruan Tinggi. Jadi sekarang ini ada namanya perguruan tinggi negeri itu sekarang diberi status sebagai BLU, Badan Layanan Umum. Siapa itu? Misalnya Badan Hukum Perguruan Tinggi Universitas 11 Maret. Rektornya mengelola UNS itu ibaratnya ngurus perusahaan, harus lincah, fleksibel. Dananya masuk banyak. Kewajiban mengembangkan juga banyak. Bikin gedung baru, bikin alat-alat baru. Gimana dosennya, karyawannya? Dosen karyawannya adalah ada dua macam. Satu, dosen karyawan yang PNS atau ASN. Tapi sekarang di UNS itu ada karyawannya, ada dosennya yang bukan ASN, bukan PNS. Karena apa? Ada kebutuhan nambah dosen, nambah karyawan, tapi dengan cara menjadi pegawainya UNS. Kemudian tadi kembali, apa itu perbendaharaan negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa sebagai pengelolaan dan penanggung-jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN ataupun dalam APBD. Jadi APBD itu pada intinya sebagai satu kesatuan miliknya negara juga, perbendaharaan negara juga. Kemudian dalam perkembangannya, sejarahnya, pada tahun 1960 ada namanya IBW, kemudian ada namanya ICW, dan kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 69, perusahaan negara itu ada tiga, jawatan, perusahaan umum, dan perseroan. Tapi ada kata-kata bahwa di kemudian hari dimungkinkan untuk mendirikan perusahaan dalam bentuk lain. Jadi sejak awal, sejak tahun 1969, oleh Undang-Undang Nomor 9, ditegaskan bahwa perusahaan negara itu adalah perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Perjan, Perum, Persero. Tiga ini sekarang ini sudah didelegasikan kepada Menteri BUMN. Tapi ingat, di pasal 1, kecuali dengan atau berdasarkan undang-undang ditetapkan lain. Artinya apa? Dimungkinkan ada perusahaan milik negara yang bentuknya lain. Konkretnya apa? Konkretnya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 1
tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Apa itu? Dimunculkan namanya BLU, Badan Layanan Umum. Apa tugasnya? Memberikan pelayanan umum pada masyarakat yang berkualitas yang bagus. Berupa apa itu? Bisa barang, bisa jasa. Kemudian bagaimana? Selain mengutamakan pelayanan, tapi yang diutamakan pelayanan, yang kedua adalah dikelola dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Tapi perilaku direksinya, perilaku pengurusnya harus fleksibel. Jadi pada karyawannya, semua karyawan pegawainya itu harus punya prinsip yang efisien dan produktif. Kata pemerintah di sini bukan berarti BLU itu milik pemerintah pusat, tapi juga bisa jadi milik pemerintah kota atau kabupaten, atau BLU milik pemerintah provinsi. Boleh, boleh. Ya, berarti sebenarnya sudah sejak tahun 1969 sudah dibuka peluang adanya bentuk lain dari perusahaan negara tadi itu. Pasal 69 Undang-Undang BLU tahun 2004, BLU dibentuk untuk pelayanan umum pada masyarakat. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan. Ingat ya, kalau pada Perum, pada Persero, pada Perjan, kekayaan negara yang dipisahkan. Tetapi pada namanya BLU, itu kekayaannya, modalnya tidak dipisahkan. Artinya apa? Artinya nanti menyatu dan masuk dalam kekayaan negara, masuk dalam APBN. Sehingga apa? Semakin BLU kaya, semakin BLU banyak menghasilkan keuntungan, maka kita akan menunjang, meningkatkan nilai APBN. Ya, ini mengenai kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan BLU. Penyelenggara kegiatan BLU adalah tanpa mengutamakan cari keuntungan. Tapi mengutamakan apa? Mengutamakan pada pelayanan kepada masyarakat. Bisa perdagangan barang atau jasa. Dalam menjalankan usahanya, harus dikelola secara efisien dan produktif. Sehingga apa? Tidak ada kata-kata mencari keuntungan. Tapi logika berpikirnya bahwa prinsip efisiensi, prinsip produktivitas itu menunjukkan bahwa BLU dimungkinkan ada potensi mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu juga menjadi milik negara, masuk APBN. Sekarang kegiatan usahanya apa BLU? Paling menonjol adalah bidang kesejahteraan umum, bidang pendidikan, itu paling umum, paling banyak kita kenal. Ya, apa hanya itu? Ya tidak, macam-macam. Kemudian pola pengelolaannya bagaimana? Pengelolaan uangnya adalah fleksibel. Arti fleksibel adalah tidak terlalu birokratis. Tapi ingat, kalau yang namanya
BLU butuh investasi, butuh beli alat-alat medis untuk rumah sakit, kalau perguruan tinggi negeri perlu bikin gedung, alat-alat yang lain, maka bagian pendapatan dari BLU dapat dibelanjakan untuk peningkatan pengembangan dari suatu BLU. Jadi untuk mengembangkan BLU tadi itu butuh investasi, tidak harus nunggu dari pemerintah, tapi dari pendapatan yang masuk ke BLU itu dapat langsung dikelola untuk menjalankan BLU secara bagus. Karena fleksibel tadi itulah luas. Pendapatan dibelanjakan untuk beli, bikin laboratorium, bikin gedung, beli mesin. Itu boleh, boleh. Karena ada pertanggungjawabannya. Itu semua masuk pada APBN. Karena apa? BLU itu bukan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan kalau mendirikan BLU bagaimana? Kalau mendirikan BLU, intinya ada 3. Bergerak dalam bidang penyediaan barang dan atau jasa layanan umum. Kemudian yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu. Misalnya apa? Kawasan industri, kawasan untuk mengembangkan industri, boleh. Dan ingat, pengelolaan dananya dalam rangka peningkatan ekonomi dan atau layanan kepada masyarakat. Ini loh tujuannya. Kemudian, kalau dicermati sebenarnya, BLU itu keberadaannya mirip-mirip, nyaris sama dengan Perjan. Karena apa? Perjan itu sebenarnya sudah dihapuskan. Tapi lucunya, termasuk yang dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN. Jadi sebenarnya prinsip dari BLU itu sama dengan Perjan, tetapi lebih fleksibel dan lebih jelas, lebih tegas. Kemudian, secara filosofis, bedanya BLU dengan Perjan, BLU dan Perjan sama-sama entitas yang didirikan untuk melayani kepentingan umum. Keduanya tidak dipersyaratkan hanya untuk mengejar untung saja, tetapi juga untuk pengembangan lembaga BLU itu sendiri. Kalau ada laba bagaimana? Ada laba adalah labanya tidak kena pajak, langsung masuk kepada Menteri Keuangan, masuk APBN. Bahkan kekayaan BLU itu masuk APBN, kekayaan negara. Tahun kemarin ada 252 BLU di Indonesia, baik milik pusat maupun milik daerah. Dan hebatnya apa? Hebatnya adalah mempunyai keuntungan atau laba total adalah 96 triliun rupiah. Dan masuk pada PNBP sebagai pendapatan negara bukan pajak. Maka keuntungan BLU tidak dipungut pajak. Ada namanya 3 jenis, BLU kesehatan, BLU pendidikan, dan BLU kawasan. Ini mengenai BLU yang sekarang kita kenal ini. Saya kira itu aja materinya. Bentar. Diikuti oleh 30 peserta. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa tahun depan dalam ujian
hukum perusahaan. Ya, semoga manfaat, sehat selalu, dan masih pulang dalam perjalanan, hati-hati berjalan. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa tahun depan, ujian akhir semester. Terima kasih, selamat sore Pak. Ya. Terima kasih, selamat sore Pak. Terima kasih Pak, selamat sore. Ya.